kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu kita telah berbicara tentang menyapu kepala. Menyapu kepala, dan kita sampai pada batas bagaimana kaifiat menyapu kepala dan mengusap telinga. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahawa al-masyru' yang disyariatkan dan sunnah dalam menyapu kepala ketika berwudu adalah marrah wahidah, satu kali. Sedangkan kalau ada pendapat ulama yang mengatakan menyapu kepala itu 3 kali, berdasarkan riwayat dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, tetapi bukan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, tapi ada dalam riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal dari hadis Ibni Darah Maula Utsman. Nah, riwayat itu tidak dalam kategori sahih. Jadi kalau ada yang mengatakan 3 kali juga, kita tahu yang mengatakan 3 kali itu merujuk kepada hadis Utsman juga, tetapi hadis Utsman yang bukan yang kita ceritakan dari awal. Tapi itu hadis Utsman yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dari Ibnu Darah. Ibnu Darah ini maula dari Utsman. Maula ini adalah seorang budak yang kemudian di'ataq, dimerdekakan oleh seseorang, jadilah dia maula. So kenapa? Budak kalau dimerdekakan, yang memerdekakan punya hak atasnya sebagai wali. Sebagai wali, walaupun tentu bukan pada posisi atas kewaliannya tetap bapak dan sebagainya, tetapi masuk di dalam kategori urutan wali. Nah, maka disebut maula. Nah, namun dalam kajian ulama hadis, Ibnu Darah itu la tu'raf haluhu, tidak dikenal bagaimana kondisi orang ini, bagaimana perjalanan hidupnya dan berbagai macam. Nah, karena itulah makanya hadis Utsman dari Ibnu Darah itu tidak dipakai oleh jumhur ulama, dan yang dikatakan, yang dinyatakan sebagai sunnah dalam menyapu kepala marrah, 1 kali. Walam yathbutil mashu salasan anin nabi. Tidak ada riwayat dari Nabi SAW yang dipandang sebagai suatu ketetapan secara keilmuan. Begitu juga dari sahabat, salah seorang sahabat Nabi, tidak ada di dalam cara berwudu Nabi dan sahabat, baik di dalam hadis Utsman yang masyhur yang sudah kita jelaskan, baik dalam hadis Ali, baik dalam hadis Abdullah bin Zaid, dalam Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Muawiyah, Aisyah, tidak ada menyebutkan bahwa berwudu ketika menyapu kepala itu 3 kali, tidak ada. Nah, jadi karena itu, kalau sudah kita baca hadis-hadis terkait dengan berwudu, berapa kita temukan menyapu kepala itu? 1 kali saja. Dan sebenarnya dari ayat Al-Quranul Karim kita sudah tahu juga, sekali itu sudah memenuhi tuntutan, karena kepala tidak dibasuh. Karena itu tidak perlu dia merata harus basah sampai ke kulit-kulit kepala. Yang dikatakan menyapu sudah terpenuhi dengan 1 kali saja. Nah, jadi karena itu jelas di samping hadis-hadis Nabi dan dari praktek berwudu para sahabat seperti Ibnu Umar, begitu juga Ibnu Abbas, sebagaimana kita temukan di dalam kitab Al-Imam Abdul Razzaq, kitab Al-Musannaf, begitu juga Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan dari sahabat tadi, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, annahu yamsahu marratan wahidah, bahwa Ibnu Umar menyapu kepalanya hanya 1 kali saja. Nah,
Dan begitu juga generasi setelah sahabat, seperti Salim. Salim ini Maula Ibnu Umar, Atha bin Rabbah, itu juga Al-Hasan Al-Basri, itu Ibnu Jubair, wan Nakhai, faqihul Iraq, faqih ahli Iraq, penduduk Iraq. Tidak ada, kata mereka, tidak ada satupun riwayat dari sahabat yang sahih bahwa mereka menyapu kepala 3 kali, kecuali ada riwayat dari Ayyub, Abu Ala, dari Qatadah, dari Anas, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Namun itu Abu Ala meriwayatkan sendiri saja tafarruq. Dia dianggap benar, saduq, wasiti, tetapi tidak pada peringkat yang tertinggi tingkat kebenarannya. Dia dipandang ahli zuhud, tetapi dia ittirab. Di dalam meriwayatkan hadis kadang agak bertukar-tukar ceritanya. Nah, karena itu apa kata Al-Imam Abu Hatim tentang Abu Ala ini? Kata beliau, yuktabu hadithuhu, hadisnya boleh ditulis, wala yuhtajju bih, tapi tidak dijadikan hujjah. Jadi posisinya sebagai hujjah tidak kuat. Nah, karena itu para ulama tidak menjadikan itu sebagai dalil. Nah, wa kana Atha, dan ada riwayat dari Atha bin Rabbah. Atha bin Rabbah ini adalah murid dari Abu Hurairah, murid dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Kana Atha yamsahu ra'sahu salasan. Ada yang mengatakan Atha kan 3 kali menyapu. Tetapi yang dilakukan oleh Atha 3 kali itu bukan 3 kali mengambil air 3 kali, tetapi dia menyapu 3 kali dari satu air 3 kali. Artinya apa? Itu tidak menjadi kuat alasan untuk mengatakan bahwa syariat menuntut 3 kali. Nah, ditambah dengan riwayat-riwayat lain juga menunjukkan bahwa ada kelemahan pada dalil-dalil tersebut, pada riwayat itu. Nah, karena itu pendapat yang kuat di dalam hal ini, wala yusra'u mas'ur ra'si akthar min marrah, tidak disyariatkan, artinya tidak dituntut di dalam syariat menyapu kepala lebih dari 1 kali. Berarti 1 kali telah cukup. Nah, kemudian berikutnya tentang bagaimana kalau seseorang itu rambutnya ada bahagian yang tidak ditumbuhi. Kalau kita sebut sulah, ya, bahasa Arabnya asla namanya. Nah, karena dia punya rambut, terus apa yang mau disapunya gitu. Ya, hukum asla ka hukum al-ash'ar. Hukum orang yang sulah ya seperti orang yang berambut. Selama dia telah sapukan di situ, ya sudah dianggap masuk orang yang botak sekalipun. Nah, karena itu man kana fihi sala'un fi mawdi'in wa sya'run fi mawdi'in hukmuhu wahid. Jadi yang sulah dengan yang berambut sama hukumnya. Jangan nanti yang sulah itu dibasuh, yang berambut baru disapu. Tidak, sama-sama disapu semuanya. Ini tidak perlu dibedakan pula. Bagian depan ini tidak ada rambut, ini basuhlah gitu ya. Yang belakang baru disapu, tidak. Hukumnya sama, karena makna di situ ra'sun, di situ adalah menunjukkan bahwa bagian kepala ini, baik yang ada rambutnya atau tidak, yang dituntut adalah mas'un, menyapu. Nah, kemudian persoalan yang muncul lagi, bagaimana kalau seseorang itu memiliki rambut yang panjang? Ini berlaku pada 2 kategori, 2 orang, yaitu pada wanita dan juga laki-laki yang berambut panjang. Kenapa ada hukum ini muncul pertanyaan seperti ini? Bukan berarti saya menyuruh laki-laki berambut seperti rocker, ya. Tapi ini muncul karena kalau kita baca di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karakteristik Nabi SAW secara fisik, rambut Nabi SAW yadribu mankibain, menyentuh kedua bahu beliau.
Jadi kalau kita bicara tentang fisik Rasulullah, bagaimana rupa beliau, rambut beliau itu adalah hitam legam, kemudian tidak keriting, tapi tidak pula lujur, tidak pula lurus, tapi ikal bergelombang, hitam pekat, tebal. Alis Nabi itu tebal, melengkung bagaikan bulan sabit, tapi ujungnya bertemu yang di tengah. Nabi SAW sangatlah gagah, wasim, qasim. Kulit beliau putih bersih, tapi bukan pucat, dan tidak pula ada bintik merah-merahnya. Jadi membersih. Jadi kalau ada yang bermimpi katanya bertemu Rasulullah, tapi yang tampil Rasulullah itu hitam kulitnya, itu tidak Nabi itu, tidak Rasul itu. Kemudian dalam mimpi nampak keribo dia, bukan, itu bukan Rasulullah itu. Jadi jangan asal-asal saja katanya, sebab bisa jadi yang datang dalam mimpi itu syaitan ngaku-ngaku. Tapi kalau syaitan menyerupai seperti Nabi, dia tidak sanggup. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa syaitan tidak mampu menyerupai beliau. Nah, faman ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Siapa saja yang melihatku di dalam mimpinya, nah, berarti dia benar-benar melihatku. Artinya melihat rupa Rasul. Kenapa? Karena fa inna syaitan la yatamassalu bi. Syaitan tidak bisa menyerupai wajah, menyerupai rupa Nabi. Tapi kalau dia mengaku tidak menyerupai rupa Nabi, ya bisa saja. Cuma orang yang bermimpi yang tidak punya ilmu, mentang-mentang ada pengakuan dia katakan saya bertemu Nabi. Padahal Nabi yang dia lihat itu hidung pesek mirip-mirip awak. Kendak juga. Rambut keribo atau lurus kayak selesai di rebonding. Ya enggak begitu. Di antara karakter Nabi itu adalah rambut beliau panjang. Nah, bagaimanakah beliau mengusap atau menyapu kepala dalam berwuduk dengan rambut beliau yang menyentuh bahu tadi? Tapi ingat ya, menyentuh bahu bukan berarti awut-awutan. Tapi Nabi rapi. Beliau sisir belah tengah biasanya, rapi. Bukan berarti enggak karu-karuan. Karena Nabi SAW tidak senang melihat orang yang tidak mengurus diri. Makanya ada kan riwayat seseorang datang dalam keadaan kusut ke hadapan Nabi SAW. Nah, ditanya oleh Nabi SAW, "Hal 'indaka min mali?" Engkau punya harta tak? Kata Nabi. Jawaban orang itu apa? Ada ya Rasulullah. Apa hartamu? Nah, dijawab oleh orang itu, minal ghanam wal ibil. Ada kambing, ada onta, berarti ini orang kaya. Tapi penampilannya tidak karu-karuan seperti itu. Nah, ketika melihat hal demikian, apa kata Nabi SAW? Kalau betul engkau berharta, falyura atharu ni'matillahi fi. Tampak hendaknya bekas nikmat Allah pada engkau itu. Piti banyak tapi bentuk kusut kalau basuh awak ni. Nabi tidak suka dengan orang yang walaupun dalam keadaan kekurangan sekalipun tapi kerapian. Makanya ada hadis Nabi mengatakan innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah maha indah dan suka keindahan. Jadi jangan
jangan aut-autan. Jadi dari situ sudah jelas rambut Nabi yang panjang menyentuh bau itu bukan berarti seperti yang dibayangkan sebagian orang. Nah, bertebaran kemana-mana, tidak. Karena Nabi SAW menyatakan bahwa nikmat Allah yang ada pada kita berbekas hendaknya pada diri kita. Itu di dalam riwayat Imam An-Nasai, orang datang itu, hal indaka min mal, min ayyul mal, harta apa yang kamu punya, kata Nabi, qad atanillahu, Allah telah memberikan saya minal ibli wal ghanami wal khayli wal raqi. Banyak orang kaya rupanya, punya onta, punya kambing, punya kuda, bahkan punya budak pula. Kalau betul Allah ataqallahu malak, kalau Allah telah memberikan engkau harta, falyura alaika atharu ni'matillah, nikmat Allah, hendaklah terlihat atas engkau atharu ni'matillah, asar dari nikmat Allah, bekas nikmat Allah itu. Tetapi jangan jadikan alasan ini untuk berlebih-lebihan. Beko nak karu-karuan lo keluar saji kau tu, pada ampe lampi gitu kan. Apa kau dapat kaji betang kau? Nikmat Allah harus tampak ada orang. Ya, tidak begitu, tentu tidak pula jatuh kepada membangga-banggakan diri dan berbagai macam. Tetapi jangan dalam kondisi yang tidak terurus. Nah, jadi karena itu tidak mungkin rambut Nabi yang panjang itu, di samping hadis beliau tarajjul, beliau buat rambut beliau itu rapi, disisir. Bahkan kita tahu kisah Ummul Mukminin Aisyah menyisir rambut Nabi kan, ketika beliau dalam keadaan beriktikaf. Dalam beriktikaf pun beliau rapi. Karena itu, karena beliau tidak bisa keluar masjid dalam beriktikaf, beliau menghampir ke pintu kamar Aisyah, menghampir ke pintu kamar. Ini kisah ini menunjukkan alangkah mesranya hubungan suami istri, hubungan rumah tangga Rasulullah. Menghampir beliau ke pintu Aisyah, beliau tiduran, sebagian dari badan beliau di dalam masjid, kepala beliau berada dalam pangkuan Aisyah di balik tirai, dan Aisyah menyisir. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menjaga kerapiannya. Jadi jangan jadikan di sini alasan, oh kalau gitu kita kalau mau ikut sunnah Nabi jadi rocker ya. Tidak gitu maknanya. Rapi, terurus. Nah, kalau ada di suatu daerah mengatakan yang rambut panjang itu tidak bagus, tidak ada masalah dalam hal itu. Itu tidak menyalahi sunnah pula. Dia harus rapi dengan macam. Karena dalam hal seperti itu para ulama mengatakan tidak ada muatan tasyri' dalam artian mengharuskan memanjangkan rambut pula. Tetapi kalau memang itu terjadi, bagaimana menyapu rambut itu untuk laki-laki? Untuk perempuan, memang rambut perempuan panjang. Nah, bagaimana wanita menyapunya? Mashul mar'ati li ra'siha karrajuli alladhi la lahu sya'run tawilun walau kana sya'rul mar'ah kathifan laisa 'alayha masu mastarsala min sya'riha. Jadi kalau wanita berwudu, tidak dituntut dia melepaskan sanggul rambutnya, menyapu sampai ke ujung rambutnya, tidak. Ada pernah yang saya dengar macam. Jadi setelah disapu kepala, rambut itu dilepen, bau itu sampai ke bawah. Tidak. Nah. Jadi tetap apabila wanita berambut panjang, dan kebanyakan wanita memang berambut panjang, maka bagaimana cara dia menyapu kepalanya? Dia tetap menyapu kepalanya seperti laki-laki yang berambut panjang itu. Artinya apa? Dia cukup hanya menyapu sampai batas di atas tengkuknya ini. Tidak perlu dia melepaskan rambutnya dan mengusapnya sampai ke ujung rambut. Nah, dengan dia telah menyapu batasan seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan pekan yang lalu ketika berwudu, telah terpenuhi oleh dia tuntutan wamsahu biru'usikum. Nah, penjelasannya bagaimana?
Wa qad kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam sya'ru yablughu baina udhunayhi wa 'atiqihi. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam punya rambut yang panjang sampai ke dekat telinga beliau, menyentuh telinga beliau, separuh telinga beliau, dan sampai atik, sampai ke pundak atau ke bahu beliau, sebagaimana dalam riwayat Anas ibni Malik dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan Nabi SAW juga diriwayatkan memiliki rambut kalau dibagi menjadi 4 seperti ini, ada belakang, itu bisa disanggul itu rambut Nabi itu karena panjangnya dan tebalnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Hani, oleh Anas, oleh Aisyah Ummul Mukminin, Ummu Salamah Ummul Mukminin, wa kulluha ma'lulah, atau walaupun seluruhnya tentang sanggul itu, tapi hadis Ummu Hani yang paling sahih, dan itu juga diriwayatkan dari sahabat-sahabat lain. Nah, dari seluruh riwayat tentang berwudu, tidak ada satupun riwayat yang mengatakan Nabi SAW menyapu rambut beliau sampai ke ujung rambut. Tidak ada. Jadi karena itu wanita tidak dituntut melepaskan sanggulnya, menyapu rambutnya sampai ke ujung rambutnya itu. Nah, karena itu bagi wanita mau rambutnya panjang atau pendek, yang disyariatkan bagi wanita apa? Menyapu kepalanya, sebatas rambut dalam batasan kepala saja, bukan sampai ke ujung rambutnya yang panjang itu. Nah, persoalan yang muncul lagi, bagaimana kalau wanita tersebut memakai kerudung? Nih yang sekarang dipakai. Ini kan namanya bahasa Arabnya khimar. Khimar. Khimar itu terjemahannya dalam bahasa kita kerudung. Nah, berbeda dengan jilbab. Nah, kalau jilbab bukan yang ibu-ibu pakai sekarang itu. Jilbab itu adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita, mulai dari ujung dari kepalanya sampai kakinya. Itu jilbab. Jadi yang dipakai sekarang ini itu bahasa Arabnya khimar. Nah, hijab lain lagi. Hijab itu ada 2 pengertian. Yang pertama bermakna hijab bermakna tirai, pembatas. Yang kedua hijab dalam makna seseorang yang menutup auratnya, berhijab katanya. Nah, jadi yang dipakai sekarang itu khimar namanya. Nah, itulah yang dimaksud di dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang membaca surat An-Nur ya, ayat 31 akan bertemu di situ firman Allah Subhanahu wa taala, wal yadribna bi khumurihinna. Khumur itu jamak dari khimar. Nah, bagaimana berwudu dengan memakai khimar? Sedangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berwudu dengan memakai sorban atau imamah. Bagaimana cara Nabi berwudu sedangkan di atas kepala beliau adalah imamah, sorban? Kita sudah sampaikan bahwa menyapu kepala itu yang sunnah adalah keseluruhannya, kan begitu? Nah, sunnah keseluruhannya. Di antara dalilnya adalah Nabi SAW pernah menyapu kepala dan di atas kepala beliau ada sorban. Beliau geser sorban beliau ke belakang, beliau tampakkan bahagian depan dari rambut beliau, nasiyah. Tahu nasiyah? Kan nasiyah itu kalau ya saya contohkan saja begini. Nah, ini nasiyah. Nah, jadi kan letter W di sini. Nah, ini nasiyah namanya. Nah, bagian depan. Wajah ini masuk wajah. Jadi dari telinga sampai ke nasiyah ini wajah. Jadi rambut yang bagian depan ini termasuk harus dibasah, harus dibasuh ketika membasuh wajah dari sini terus. Nah, ketika Nabi SAW berwudu dengan sorban,
beliau keluarkan begini. Nah, kemudian ketika beliau menyapu, beliau sapu bagian depan ini, kemudian beliau sempurnakan dengan menyapu di atas sorban. Nah, paham kan? Ketika beliau pakai sorban. Nah, bagaimana kondisinya dengan wanita? Wanita yang memakai khimar, apakah wanita boleh menyapu di atas khimar, di atas kerudungnya? In kana masdudan, apabila khimar tersebut terikat seperti sorban, menutup seperti ini, terikat seperti sorban laki-laki, fa innahu ya'khudhu hukmaha. Para ulama mengatakan hukum kerudung yang seperti itu, nah, biasanya ada kan yang terikat seperti sorban di dalam kemudian dibuat di luar. Nah, itu sama hukumnya dengan hukum sorban tadi. Artinya dia boleh tidak membukanya tapi menyapu di atasnya. Nah, kemudian kalau seperti itu, nah kemudian di luar biasanya baru dia pakai selendang menutupnya. Ada model seperti itu untuk menutupi leher sampai ke juyuk, ke dadanya. Karena dalam Al-Quran, waliyadribna, hendaklah mereka mengulurkan khimar mereka itu menutupi dadanya. Nah, tapi kalau tidak seperti itu, yang sering jadi ibu-ibu kan pakai anak jilbab ya. Nah, kan biasa anak jilbab itu kan menutup gitu. Nah, boleh enggak ketika berwudu jilbab luar dilepas, anak jilbab dibiarkan, cuma diulurkan depannya saja, kemudian disapu bagian depannya, dan kemudian terus disempurnakan menyapunya di atas anak jilbab itu, sahkah hukumnya? Sah. Ya, sah. Tetapi kalau dia tidak terikat, maka dia harus melepaskan secara keseluruhan dan menyapu semuanya, karena dia tidak sama dengan sorban. Sah. Itu menurut mazhab apa? Menurut mazhab Hambali. Nah, berbeda dengan jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa apa? Bahwa khimar, kerudung dengan sorban berbeda. Kerudung dengan sorban berbeda. Tetapi kalau kita merujuk kepada dalil hadis Bilal bin Rabah yang ada dalam Sahih Muslim, saya memang lebih cenderung mengatakan khimar apabila dia mirip dengan sorban dia boleh disapu di atasnya. Berdasarkan hadis Bilal bin Rabah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffaini wal khimar. Walaupun nanti jumhur mengatakan khimar itu yang dimaksud adalah sorban. Nah, di sinilah jumhur mengambil khimar yang mirip dengan sorban boleh disapu di atasnya, khimar yang lepas seperti itu tidak boleh disapu karena dia tidak mirip dengan sorban. Nah, jadi karena itu wa illam yakunil khimar masdudan wa turika mursala fa hukmuhu ka hukmil qalansuah. Jadi kalau seandainya khimar itu lepas ke bawah, tidak terikat seperti itu di dalam, maka yang lepas itu harus dibuka. Dia sama posisi dengan peci yang ini kan. Nah, kenapa? Karena dia tidak menutupi seluruh, tidak mengikat seluruh rambut. Tapi kalau dia mirip dengan apa, seperti anak jilbab tadi, bolehkah seseorang untuk menyapu di atasnya? Boleh. Nah, kalau kita rujuk ke pendapat para ulama terdahulu, ulama salaf, kebanyakan mereka berpendapat khimar yang lepas begitu dilepaskan ketika berwudu. Nah, kecuali ada satu, yaitu mazhab Hambali. Boleh menurut mazhab Hambali. Tetapi untuk lebih aman, ihtiyatan, kehati-hatian di dalam hal ini, maka bagi yang masdud, yang terikat seperti anak jilbab tadi, boleh disapu.
dengan catatan dia harus menyapu dulu bagian depan kepalanya itu dan dia sempurnakan di atas. Nah, tapi kalau lepas semuanya tidak pakai anak jilbab seperti itu, maka dia harus membukanya dan menyapunya seperti mana laki-laki menyapu kepalanya. Nah, setidaknya hal yang seperti ini bisa menjadi solusi bagi wanita ketika ada tempat berwudu yang terbuka. Nah, ini yang perlu diingat ini. Saya agak risih ya melihat kadang-kadang di Masjidil Haram. Ya, kadang-kadang ada tempat berwudu yang terbuka. Itu ibu-ibu yang berhijab enak saja tuh. Tangga hijabnya dia selang bodoh kan? Hanya bodoh tampaklah aurat dia. Nah, bagaimana solusinya? Nah, kalau dia memakai anak jilbab yang terikat seperti tadi, sebenarnya dia bisa saja sedikit melonggarkan khimarnya, kerudung dia, kemudian dia bukakan, ya, dia bukakan bagian depan kepalanya, dia usap itu, kemudian dia masukkan, angkat, dan dia usap seluruh bagian atas dari penutup kepalanya yang tadi terikat seperti sorban itu, dan itu telah memenuhi syarat di dalam menyapu kepala dalam berwudu. Jadi dia tidak ada alasan lagi, kata dia, untuk berwudu memperlihatkan auratnya kepada orang. Ini yang perlu diingat. Nah, ini sering terjadi di tempat-tempat berwudu yang terbuka.